pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng masih sama VJ. Di sini kita masih ngobrol sama salah satu pegiat sosial Ganesha Peduli, yaitu Mas Khoirul. Baik, Mas Khoirul, ini gerakan-gerakan sosialnya gitu ya di bidang ya pastinya ini adalah membantu masyarakat gitu ya tujuan utamanya. Nah, ini kan atas dasar keresahan pribadi gitu ya, mungkin tanpa digaji juga ya, Mas? Tidak ada gaji, tidak ada gaji. Bahkan untuk membeli bensin aja enggak ada. Gitu. Nah ini kan suatu hal yang kadang apa ya, ya kita sebagai manusia kadang realistis untuk kayak hal-hal lain, kalau tidak bergerak, kadang kalau tidak ada duitnya rasanya minim orang untuk mau. Sedangkan ini Ganesha Peduli ini justru orang-orangnya bahkan sampai mengeluarkan duitnya sendiri untuk transportasi kegiatan sosialnya gitu. Ini kan cukup langka sekali nih, Mas. Nah ini seperti apa namanya suka dukanya mungkin ya yang dialami oleh teman-teman anggota Ganesha Peduli ini nih, Mas, apa? Jadi mungkin ya kita berbicara dari konteks duka dulu ya. Alhamdulillah selama kami bergerak berjalan ini memang ini adalah salah satu wadah untuk mempertemukan kami dengan teman-teman kecil kami, teman-teman main dulu waktu masih kecil, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat, memberikan dampak positif untuk masyarakat begitu. Terus yang kedua, kalau kita berbicara masalah dukanya itu memang banyak sekali ya, banyak sekali. Di antaranya adalah kita pernah melakukan satu kegiatan di agak jauh dari tempat kita itu. Waktu itu kita kehabisan bensin di jalan. Akhirnya karena tidak ada uang, motor itu digeret. Satu lagi dengan kita melakukan kegiatan itu pernah di satu tempat juga kita melakukan kegiatannya sampai malam. Kan sepulangnya itu pas sudah isya jam 8-an lah seperti itu. Terus kita lapar, mau makan, buka popmie, lihat popmie-nya itu sudah kadaluarsa 2 bulanan. Terus dengan bismillah saja kita makan, popmie-nya sudah kadaluarsa itu. Karena kita lapar kan waktu itu. Tidak ada uang untuk beli nasi dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk Tentu kalau kita berbicara masalah duka ini memang juga tidak terlepas dari reaksi-reaksi masyarakat juga. Tak jarang kami dikatain tidak ada kerjaan, mencari muka, mau viral, ikut-ikutan. Kadang juga untuk difitnah juga, dimusuhi seperti itu. Ternyata dengan aksi-aksi ini yang justru kadang orang mikirnya karena ya itu ya, karena ingin mencari sensasi aja gitu ya. Padahal ini pure atas dasar keresahan itu sendiri. Masih banyak ya ternyata respon-respon kayak gitu ya. Waduh, ini cukup luar biasa sekali. Tapi gimana, ada nggak sih celetuhan mungkin Mas Khoirul gitu ya, secara pribadi mungkin ikhlas lillahi ta'ala. Tapi mungkin ada nggak sih anggota lain yang kayak, ayo dong kita juga kan mungkin punya kas gitu ya, entah itu misalkan kita punya pemasukan lah untuk kegiatan ini, ada yang hal-hal kayak gitu, apa pure semuanya murni karena emang senang mengikuti kegiatan sosial ini, Mas? Jadi kalaupun seperti itu, mohon maaf bisa diulang dikit nggak? Oke, baik. Bentar. Iya. Oke, baik. Nah ini kan pasti ya kegiatan-kegiatan ini kan juga kan selain mungkin bukan merugikan waktu ya, bahasanya ya pasti akan memakan waktu gitu ya bagi teman-teman anggota yang lain juga gitu ya. Yang sampai pada akhirnya justru pasti ya secara manusiawi ingin dibayar atau apa gitu. Nah itu ada gak teman-teman anggota lain gitu yang mungkin ya pengen secara kasnya untuk ya dipakai untuk inilah gitu kan, untuk kebutuhan kita karena kan kita yang kerja atau apa gitu? Selama ini tidak ada, dan saya juga dengan keras tegas mengatakan seperti itu, bahwa ini adalah amal sedekahnya orang, ini adalah bukan haknya kita, jadi itu sama sekali tidak boleh digunakan selain untuk membeli material perbaikan.
seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih ya Mas yang dicari dari sebuah gerakan ini? Kan ini tidak dibayar gitu ya, tidak ada ya untuk pemasukan secara pribadi gitu ya. Bahkan ini juga apa ya, mungkin memakan waktu untuk kegiatan sendiri, pribadi gitu ya, melakukan kegiatan ini. Apa yang dicari sebenarnya dari Mas dan teman-teman anggota Ganesha Peduli ini? Betul sekali bahwa memang kalau kita bicara dengan apa yang dicari, ya. Tapi kita kembali dulu, ini tentang panggilan jiwa, ini tentang panggilan hati. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetuk hati kami ini untuk membantu orang-orang sekitar kita dengan cara-cara sederhana, kecil, namun mampu berdampak besar. Sehingga dengan kita melakukan aksi tersebut, ada kepuasan batin tersendiri yang kami rasakan, ada kebahagiaan sendiri yang bisa kami dapatkan ketika sudah membantu masyarakat begitu. Baik. Tapi dari sekian perjalanan ya kegiatan-kegiatan sosial ini, ada cerita unik gak yang sampai pada akhirnya menjadi suatu hal yang sangat berkesan sekali gitu ya dengan melakukan kegiatan sosial ini? Selain kepuasan batin, pasti ada pengalaman-pengalaman itu Mas. Apa? Boleh diceritakan dong? Salah satu seperti yang saya sebutkan tadi itu ya, beberapa kali mungkin kita pernah dorong motor karena kehabisan bensin, terus kemudian kita pernah makan pop mie yang kadaluarsa gitu. Dan juga pada satu waktu itu di bulan puasa kita pernah melakukan kegiatan juga gitu. Adonannya masih banyak, pengerjaan belum selesai. Tidak lama kemudian kan azan. Nah, jadi kita berbuka di jalan tersebut, di lokasi titik pengerjaan itu dengan korma dan air putih saja. Sampai-sampai sekarang itu ada teman kami satu yang sudah meninggal dunia. Mungkin kita tidak bisa kita lupain seperti. Karena apa Mas? Maksudnya salah satu anggota dari itu? Iya, karena kita ya berbuka puasanya itu hanya dengan air putih dan korma. Nah kemudian setelah itu salah satu almarhum kami yang sudah salah satu teman kami yang sudah meninggal dunia itu agak maaf muntah di sana gitu. Sakit dia jadinya karena kita berbuka dengan air putih dan korma saja, bukan dengan nasi sebagaimana mestinya. Husnul Khotimah ya, tapi maksudnya masih ingin melakukan kegiatan sosial bahkan ya di tengah mungkin kondisi badannya yang kurang fit atau apa gitu ya, tapi masih ingin melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya, yang sifatnya mungkin tidak ada secara pribadi memang untungnya apa gitu ya kalau ditanya gitu, tapi ini soal waduh luar biasa sekali. Waduh, tapi sejauh ini kalau misalkan untuk pengerjaan perbaikan jalan itu sendiri mungkin bisa memakan waktu berapa lama Mas? Pertama tergantung dari situasi kondisi ya, tergantung dari cuaca juga, tergantung dari jarak tempuh, titik mana yang akan kita perbaiki, tergantung dari titik kerusakannya gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tak jarang juga kita melakukan pengerjaan itu sampai malam, bahkan HP itu kita pakai untuk sebagai pencahayaan juga, karena tidak ada pencahayaan. Motor kita hidupin untuk menjadi senter kita melakukan pengerjaan itu. Dari sore sampai malam. Berarti tidak dijeda ya? Berarti kalau misalkan memang sampai pada akhirnya dari pagi sampai selesai gitu, tidak ada jeda dulu satu gitu ya? Kali turun itu satu titik itu harus selesai. Lusa bisa kita sambung untuk sisi sebelah jalan lagi gitu. Ya, baik Mas Khairul, tapi motivasinya apa sih sebenarnya Mas Khairul? Tentu kita sebagai umat muslim ya, salah satu motivasi terbesar di dalam kita melakukan aksi ini adalah sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Kami ingin hidup ini lebih berarti ya, mungkin dengan memberikan manfaat ke orang lain, dengan membantu sesama, dengan hal-hal kecil sederhana yang memberikan dampak besar. Itu ya tujuan utamanya, memberi kebermanfaatan paling pasti ya Mas Khairul. Baik,
Mas Hoirul, ini kan mungkin pemirsa di rumah BRTV gitu ya, yang mungkin ingin menjadi donatur di kegiatan aksinya Ganesha Peduli ini. Ini gimana caranya berarti Mas Hoirul mungkin bisa disampaikan, siapa tahu mungkin pemirsa BRTV di rumah ada yang ingin menyumbangkan hartanya untuk gerakan ini. Baik, jadi sahabat peduli, ya orang-orang baik yang saat ini pemirsa BRTV dimanapun Anda berada, jika ingin berdonasi membantu kami, jika ingin menitipkan hartanya lewat kami untuk kami salurkan, kami mempunyai beberapa campaign di platform kitabisa.com. Itu bisa sahabat peduli download di Play Store, kemudian masuk akun di sana. Jadi di sana kita mempunyai 5 campaign, ada untuk pembangunan jembatan ya, yang secara swadaya, kemudian ada kegiatan amal penambalan jalan berlubang, ada sedekah tolak balak untuk yatim, piatu, dan kaum duafa, ada wakaf Al-Quran, dan perlengkapan ibadah, dan kemudian ada kotak apresiasi digital Ganesha Peduli di sana. Jadi kalaupun ingin berdonasi, silahkan di-download di Play Store, kemudian masuk, minimal donasi yang bisa kita lakukan di platform tersebut mulai dari Rp1.000. Ya, baik. Jadi bisa ya siapapun gitu ya, berapapun bisa berarti ya untuk menyumbangkan, membantu berbagai kegiatan aksi dari Ganesha Peduli ini. Baik, Mas Hoirul, mungkin terakhir nih ya, harapan gitu ya sebagai pegiat sosial di organisasi Ganesha Peduli ini, apa Mas bisa sampaikan? Harapan ya, yang terus ikut di dalam doa-doa baik ketika kita bermunajat kepada Sang Khalik ini adalah berharap bahwa organisasi yang bernama Ganesha ini menjadi organisasi yang besar, yang jaya, yang tentunya nanti akan mampu memberikan manfaat untuk orang banyak di seluruh dunia ini. Ya, baik. Baik, Mas Hoirul, terima kasih banyak atas segala sharing ceritanya dan pengalamannya soal ya aksi peduli ini gitu ya, Mas Hoirul gitu ya. Mungkin sedikit Mas pesan untuk pemirsa di rumah, khususnya anak-anak milenial yang mungkin ya sama-sama mengajak kebaikan gitu ya untuk aksi ini. Mas silahkan sedikit sampaikan mungkin pesannya. Baik, jadi Kiai Haji Sahal Mahfuz pernah mengatakan ya bahwa menjadi baik itu mudah. Dengan hanya diam, maka yang tampak adalah kebaikan. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat, karena itu butuh perjuangan. Sahabat, hidup hanya sekali, sedangkan mati itu pasti. Usia muda hanya sekali, masa muda tidak akan pernah terulang kembali. Maka dari itu, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin agar hidup menjadi lebih berarti. Tebar manfaat walau sedikit, jadi bermanfaat walau sedetik. Ite gawe, ite daya. Baik, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Mas Hoirul atas kesempatan waktunya. Semoga dengan cerita tadi bisa menjadi motivasi untuk pemirsa BRTV di rumah untuk sama-sama mengajak kebaikan gitu ya. Baik, terima kasih Mas Hoirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, tadi kita sudah melihat gitu ya, menyaksikan obrolan saya bersama Mas Hoirul gitu ya soal gerakan sosialnya di bidang kepedulian masyarakat ini di organisasi Ganesha Peduli, yang semoga dengan kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua sama-sama untuk bisa melakukan kegiatan kebaikan terhadap sesama manusia khususnya. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian episode Ngobrol Bareng kali ini. Saya Vijudita atau VJ pamit undur diri, dan jangan lupa tetap terus saksikan program BRTV, dan Anda juga bisa menyaksikannya di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.